Melanjutkan episode yang sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil membeli beberapa bahan obat untuk disempurnakan menjadi sebuah pil, Xiaoyan pun menuju ke sebuah penginapan yang berada di kota Kaisar Hitam. Akhirnya Xiaoyan, dokter peri kecil, dan Jian pun sampai di sebuah penginapan yang cukup besar. Semenjak adanya pelelangan di kota Kaisar Hitam, penginapan itu pun menjadi ramai oleh beberapa orang ahli di sudut hitam. Beberapa praksi dan sekte terkuat di sudut hitam pun saling berdatangan. Tak terkecuali Sekte Lembah Api Iblis, Gerbang Xiao, dan Akademi Jianan. Mereka mengirimkan para ahli-ahli mereka untuk datang ke pelelangan kota Kaisar Hitam. Sambil berjalan, trio Xiaoyan pun mengamati beberapa orang di sekitarnya. Sekte Kaisar Hitam ini sangat ramai. Entah kenapa, aura orang berjubah abu-abu sebelumnya sangat aneh. Gumam Xiaoyan, aku merasakan hal yang familiar di dalam tubuhnya. Meski orang itu kelihatan lemah, tapi aku bisa merasakan sedikit aura yang tidak biasa. Aku belum pernah merasakan seperti ini sebelumnya, ucap Xiao Yixian. Aku yakin dia pasti bukan orang biasa, ucapnya. Tanpa disadari oleh trio Xiaoyan, ada seseorang yang sedang mengamati kedatangannya. Akhirnya Xiaoyan pun sampai di sebuah pintu penginapan. Di depan sebuah pintu penginapan ada seorang pelayan yang menjaganya. Lalu dia pun bertanya, apakah kalian punya plat perintah, ucapnya. Xiaoyan pun mengangguk dan menyerahkan sebuah token kepada pelayan itu. Kamar kalian ada di area tanah, silakan ikut denganku, ucap pelayan itu sambil mempersilahkan Xiaoyan, Jian, dan dokter peri kecil untuk mengikutinya. Akhirnya, trio Xiaoyan pun memasuki sebuah koridor di penginapan kota Kaisar Hitam. Pelayan itu pun memberitahu keadaan penginapan di kota Kaisar Hitam. Tuan, Nona, kita segera tiba setelah melewati koridor ini, ucapnya. Sementara itu di sisi yang lain, Xiao Yixian pun merasakan ada beberapa orang yang mengikuti mereka. Setelah beberapa saat, muncullah beberapa orang yang mengepung Xiaoyan, dokter peri kecil, dan Jian. Mereka mengepung dari dua arah. Dari kerumunan itu, nampak seseorang yang menghampiri trio Xiaoyan. Itu Kuicha, ketua geng Kuilang, ucap pelayan itu. Akhirnya mereka pun berpapasan dengan ketua geng Kuilang. Setelah berpapasan, Kuicha pun menghalangi jalan dari Xiaoyan. Dengan tampang sangarnya, Kuicha pun mencoba untuk menggertak Xiaoyan. Hei bocah, aku perlu membuat perhitungan denganmu, ucapnya. Melihat gelagat yang kurang baik dari ketua geng Kuilang, pelayan itu pun mencoba untuk mencegahnya. Namun pelayan itu pun malah ketakutan dan lari terbirit-birit setelah melihat wajah geram dari Kuilang. Kau yang melukai orang sekte Kuilang di gerbang kota kan? Ucap Kuichi, bertanya kepada Xiaoyan. Hanya sekelompok sampah kota, mereka memang pantas dilukai, ucap Xiaoyan. Hei bocah, tahukah kau orang yang tangannya dipatahkan olehmu adalah keponakanku? Ucap Kuichi. Dia pantas mendapatkannya, ucap Xiaoyan. Jika hari ini kau bisa menunjukkan latar belakang yang membuatku takut, aku terima kerugian ini, ucap Kuichi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, ucapnya. Tidak perlu menguji lagi, kami hanya 3 orang. Tidak ada kekuatan di balik kami, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Kuichi pun mengarahkan senjatanya ke arah Xiaoyan. Namun dia pun terkejut ketika senjatanya ditahan oleh satu jari Xiaoyan. Bahkan Kuichi dan beberapa anak buahnya terdorong beberapa meter ke belakang oleh kekuatan Xiaoyan. Ini sangat kuat sekali, tidak kusangka dia adalah seorang Dong Huang. Kali ini kita kena batunya, ucap beberapa anggota dari geng Kuilang. Merasakan kekuatan dari Xiaoyan, Kuichi pun menjadi pucat. Kekuatan bocah ini sangat menakutkan, gumamnya. Kali ini aku beneran buta. Kali ini aku kalah darimu. Aku ingat denam hari ini. Lain kali aku akan datang untuk menghadapimu, ucap Kuichi. Lalu dia pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk segera pergi meninggalkan trio Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun melirik Jian yang nampak marah akibat makanannya dirusak oleh geng Kuilang. Hah, kalian ingin kabur setelah membuat masalah pada kami. Terima 3 pukulannya, jika bisa kalian boleh pergi. Namun kalau tidak bisa, aku akan menghajar kalian, ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, ketua geng Kuilang pun menggelengkan kepalanya. Aku bisa menerima 3 pukulannya. Namun, jika gadis kecil itu mati dipukuli olehku, bagaimana jadinya? Kau jangan mencari masalah denganku. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun mengusap kepala Jian. Lakukanlah, tidak perlu menahan diri, ucap Xiaoyan. Jian yang sudah kesal kepada ketua geng Kuilang tiba-tiba mengeluarkan auranya langsung menerkam ke arah geng Kuilang. Dengan pukulannya yang sangat dahsyat, Jian pun menghajar ketua geng Kuilang, Kuichi, dengan 1 pukulan. Dengan pukulannya itu, Jian pun nampak senang, lalu dia pun melangkahkan kakinya menuju Kuichi dan segera untuk memukulinya. Jian pun melesat segera untuk memukuli Kuichi. Kuichi pun ketakutan. Ketua Mo, tolong aku, ucapnya. Tiba-tiba seseorang pun datang menghalangi pukulan dari Jian. Akhirnya pukulan Jian pun tidak bisa dihindari, namun anehnya pukulan itu pun menghilang sekejap mata di hadapan semua orang.
Akibatnya, Jian pun hilang kendali dan terpeleset hingga jatuh. Melihat Jian yang akan diserang, Xiaoyan pun turun tangan untuk menghalau serangan tersebut. Akibat adu bentrokan itu membuat keduanya mundur beberapa meter ke belakang. Xiaoyan pun nampak kesal, menyerang gadis kecil dengan jurus sekuat itu. Apakah kau tidak keterlaluan? Ucapnya. Melihat Xiaoyan yang kesal, orang itu pun berkata, kawan salah paham, aku adalah ketua muda dari Sekte Kaisar Hitam. Moya, aku adalah pengurus Papillon Kaisar Hitam, ucapnya. Gadis kecil ini bukan orang biasa. Jika aku tidak mengeluarkan kekuatan tadi, takutnya akan malang seperti Kuicha, ucapnya. Mendengar ucapan dari Moya, Jian pun menjadi marah. Untung saja Xiaoyan berhasil menahannya. Jika kau pengurus ketika dia mencari masalah, kau tidak mengambil tindakan, ucap Xiaoyan. Hei kawan, sangat normal jika ada perseteruan di sudut hitam. Mohon jaga harga diri Sekte Kaisar Hitam untuk kesampingkan masalah ini. Bagaimana? Ucap Moya. Sudahlah, tidak cocok untuk bertikai di sini, ucap dokter peri kecil. Tidak bisa, ucap Jian sambil kesal. Ada banyak master yang tersembunyi di Papillon Kaisar Hitam. Jika benar bertarung, tidak baik bagi kita, ucap Xiaoyan. Jian pun nampak kesal. Baiklah kalau begitu. Aneh, berdasarkan sifat Xiaoyan, mana mungkin dia bisa begitu tenang, gumam Xiaoyan. Kali ini ku ampuni, tapi ku beri satu nasihat. Jangan sembarangan dijadikan sebagai senjata oleh orang lain, ucap Xiaoyan. Ucapan itu membuat Moya pun tidak nyaman. Karena masalah sudah berakhir, aku akan menunjukkan jalan dan membawa kalian ke kamar sebagai permohonan maaf atas kejadian sebelumnya, ucap Moya. Xiaoyan pun mendengus. Itu tidak perlu merepotkan ketua muda untuk hal sepele seperti ini, ucapnya. Lalu dia pun memimpin Xiaoyan dan Jian. Siapa nama Anda? Jika kedepannya bertemu masalah, silakan datang kepadaku di kota Kaisar Hitam. Aku termasuk lumayan bermartabat, ucap Moya. Aku adalah Yan Xiao. Kalau begitu ketua muda, karena masalah sudah selesai, kami mohon pamit dulu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun bergegas pergi diikuti Jian dan dokter peri kecil dari belakang. Namun ketika Xiaoyan melewati Moya, dia pun melepaskan teknik racunnya. Di sisi yang lain, Moya pun mulai tertarik akan penampilan dokter peri kecil. Lalu dia pun memalingkan pandangannya ke arah dokter peri kecil. Di sisi yang lain, Kuichi pun bertanya kepada Moya, Ketua Mo, kita biarkan mereka pergi begitu saja, ucapnya. Jadi apa lagi yang kau harapkan? Aku menyuruh datang menguji kemampuan mereka. Kau malah bertarung langsung, ucap Moya. Dalam kekesalannya kepada Kuichi, Moya pun terus memandangi tubuh molek dari dokter peri kecil. Rupanya Moya sangat tertarik dengan dokter peri kecil, wanita yang begitu cantik. Mana boleh ku lepas dengan mudah, gumam Moya. Setelah perseteruan di tengah jalan, akhirnya Xiaoyan, dokter peri kecil, dan Jian pun sampai di sebuah penginapan. Penginapan itu cukup luas dan nyaman untuk ditempati oleh mereka bertiga. Xiaoyan pun akhirnya duduk. Moya muncul dengan sangat kebetulan. Geng Kuilang berani datang memprovokasi, takutnya itu adalah instruksi darinya. Harus berhati-hati terhadap Sekte Kaisar Hitam, ucap Xiaoyan. Kenapa kau tidak membunuh bocah itu, ucap Jian. Kalau ada Kacailin, dia pasti tidak akan melepaskan bocah itu, ucapnya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah dari Sekte Hitam. Kita tidak bisa langsung membunuhnya. Namun, jika dia punya niat jahat, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan dan Jian pun nampak kaget. Kau meracuninya? Xiaoyan pun mengangguk. Aku kalah darimu dalam membuat pil, tapi soal ilmu racun, kamu kalah jauh dariku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun menjelaskan proses meracuni Moya secara diam-diam kepada Xiaoyan dan Jian. Bunga ini juga beracun, ucap Jian. Ya, ini adalah bunga penelan jiwa. Aroma yang dikeluarkannya dapat membuat orang koma. Misteri racun memang tidak biasa. Bunga yang tidak mencolok ditaruh di sini. Siapa sangka bisa punya efek seperti ini, ucap Xiaoyan. Oh iya, kalian makanlah ini, maka tidak akan terpengaruh. Sebaiknya berhati-hati saat di luar, ucap Xiaoyan. Xiaoyan dan Jian pun akhirnya memakan pil yang diberikan Xiaoyan. Ini rasanya memang enak, ucap Jian. Tatapan Moya terhadapmu agak tidak beres, ucap Xiaoyan. Jika dia berani, aku akan menghancurkannya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun bertanya kepada Jian, apakah kau masih kesal terhadap peristiwa tadi? Ucapnya, kekuatan Moya hanya sekitar Donghuang bintang 6. Namun jurus tempurnya memiliki efek melepaskan kekuatan. Kau kalah karena tidak mengerahkan seluruh kekuatan. Lain kali kau kerahkan semua kekuatan saja, aku tidak percaya dia bisa melepaskan semua kekuatanmu, ucap Xiaoyan. Beraninya membuatku malu. Tidak akan ku maafkan dengan mudah, ucap Jian. Kurasa akan ada kesempatan, ucap Xiaoyan. Bagaimanapun berhati-hatilah.
Bagaimanapun ini adalah wilayah sekte Kaisar Hitam. Aku merasa di dalam pavilion Kaisar Hitam. Masih ada aura kultivator dojong yang lainnya, ucap Xiao Yixian. Tampaknya mereka semua datang demi cairan bodhisattva. Kedepannya harus lebih berhati-hati. Sekarang ada banyak orang kuat yang berkumpul di kota Kaisar Hitam. Jika melakukan kesalahan sedikit pun, akan ada banyak masalah, ucap Xiaoyan. Xian pun bangkit dari duduknya dan berkata kepada Jian dan Xiao Yixian, hari ini sudah larut, ayo istirahat dulu. Besok aku akan membuatkan pil. Aku butuh kalian untuk melindungiku, ucap Xiaoyan. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana para ahli dari lembah api iblis sedang berkumpul. Fang Yang pun memberikan hormat kepada Han Peng. Tuan, sejauh yang ku ketahui, kali ini kota Kaisar Hitam menarik perhatian banyak kekuatan lama dari sudut hitam. Mereka bertekad untuk mendapatkan cairan bodhisattva, ucap Fang Yang. Ketua Aula perintahkan, tidak peduli dengan cara apapun harus dapatkan cairan bodhisattva itu, ucap Han Peng. Siapapun yang berani menghalangi kita, bunuh saja, ucapnya. Jangan khawatir Tuan, hampir semua elit lembah api iblis semua keluar, sudah diatur, ucap Fang Yang. Namun kudengar Sekte Xiao dan Akademi Jianan sudah mengirim masternya. Kedua kekuatan itu adalah musuh bebuyutan dari lembah api iblis. Mohon tetua bertindak untuk membunuh mereka di kota Kaisar Hitam, ucap Fang Yang. Han Peng pun menengus dingin. Tidak ada yang bisa kabur, ucapnya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan lagi, ucap Fang Yang. Aku akan lebih memperhatikan kabar terkaitnya cairan bodhisattva. Begitu ada kabar, aku akan memberitahu Tuan, ucapnya. Mendengar itu Han Peng pun mengangguk. Sekaligus cari tahu sebenarnya ada master apa saja di dalam kota Kaisar Hitam, terutama Dozong, ucap Han Peng. Baiklah kalau begitu. Setelah Fang Yang pergi, Han Peng pun berpikir, bayangan belakangan yang kulihat hari ini kenapa agak familiar, gumamnya. Lalu Xin pun beralih ke tempat penginapan trio Xiaoyan. Nampak Xiao Yixian sedang memandangi bunga beracun. Kapan kau mulai akan membuat pil, ucap Xiao Yixian. Pil yang akan kubuat kali ini bukan pil biasa. Pastinya akan ada kehebohan setelah pil selesai dibuat. Ada banyak master di pavilion Kaisar Hitam. Takutnya aku akan sulit bersembunyi, ucap Xiaoyan. Kalian bantu lindungi aku, jangan biarkan orang-orang menggangguku, ucapnya. Tiba-tiba mereka pun mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Lalu Xian pun bergegas untuk membuka pintu. Begitu dibuka, Xian pun melihat sosok Moya di depan pintu. Saudara Yan Xiao, maaf untuk kejadian kemarin, ucap Moya. Sebagai permintaan maaf, aku berencana untuk membawa kalian bertiga keliling ke kota Kaisar Hitam, ucapnya. Jika ada yang diperlukan, silahkan katakan saja padaku, ucapnya. Di belakang Xiaoyan, tiba-tiba Jian pun melesat mengarahkan pukulannya ke arah Moya. Moya pun nampak kaget dengan serangan secara tiba-tiba dari Jian. Dia pun berusaha untuk menahan pukulan dari Jian. Namun kali ini pukulan Jian terlalu dahsyat hingga Moya pun tersungkur dan jatuh beberapa meter ke belakang. Lagi-lagi Jian pun melesat memukul perut Moya hingga Moya pun terdorong ke udara. Akibat pukulan dari Jian, Moya pun bergulung-gulung di udara dan menyetabilkan tubuhnya dengan sayap docinya. Moya pun nampak sok dibuatnya. Jian kembalilah, ucap Xiaoyan. Jian pun nampak senang setelah memukuli Moya, lalu dia pun beralih ke belakang dan menghampiri Xiao Yixian. Ketua muda, anak kecil nakal tidak berpengertian, maaf telah menyinggung. Hari ini aku masih ada urusan lain. Aku tidak akan keluar lagi. Jika lain kali ada kesempatan, kami akan meminta ketua muda untuk menunjukkan jalannya, ucap Xiaoyan. Di sisi yang lain, Moya pun nampak kesal. Yan Xiao, sangat bagus. Aku sudah mengingat dendam hari ini, ucapnya. Di dalam kamar, Jian pun nampak kegirangan. Biarkan bocah sialan itu mencoba tinjuku juga, ucapnya. Xian pun nampak serius. Hari ini tinggal ke dalam kamar. Jangan menghiraukan siapapun lagi. Jika ada yang ingin masuk secara paksa, tidak perlu berbelas kasihan, ucap Xiaoyan. Jangan khawatir, ucap Jian. Tidak ada orang yang bisa mengganggumu, ucapnya. Akhirnya, Xian pun memasuki sebuah ruang rahasia untuk membuat sebuah pil dojong. Beberapa bahan obat pun telah mengambang di udara. Ini adalah sebuah pil dojong, pil kelas atas di antara kelas 6. Menambahkan tingkat keberhasilan kultivator Dong Huang saat naik menjadi dojong. Meski orang yang memakainya gagal menerobos ke tingkat dojong, juga dapat menstabilkan kekuatan dan menghindari resiko penurunan tingkat. Setelah mengingat resepnya, Xian pun mengamati beberapa bahan obat yang mengambang di sekitarnya, lalu dia pun mengeluarkan sebuah tungku. Setelah tungku pembakaran dikeluarkan, Xian pun mulai membuka tungku itu dan memasukkan api surgawinya ke dalam tungku itu. Setelah api surgawi memasuki tungku itu, seketika ruangan pun menjadi memanas akibat dari api surgawi. Setelah tungku pembakaran dan api surgawi telah siap, Xian pun membuka beberapa kotak bahan obat. Satu persatu beberapa bahan obat berkualitas pun muncul di hadapan Xiaoyan. Xian pun memandangi beberapa bahan obat yang ada di depannya.
Tiba-tiba Xiaoyan pun meraih salah satu bahan obat, itu adalah ginseng es. Tiba-tiba Xiaoyan pun mencoba untuk meraih ginseng es tersebut, namun tangannya mulai membeku. Dengan kekuatan api surgawi, es beku itu pun menghilang dari telapak tangannya. Xiaoyan pun berdecak kagum, kualitas bahan obat ini sangat bagus. Setelah dicermati dengan seksama, akhirnya bahan obat itu pun dimasukkan oleh Xiaoyan ke dalam tungku pembakaran. Di tempat yang lain, nampak Xiaoyan sedang asik membaca sebuah buku. Sementara itu, Jian pun sedang rebahan. Kedua gadis itu nampak santai, menunggu Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil dojong. Hingga Jian pun nampak kesal. Dia sudah masuk selama 2 hari, kenapa masih belum selesai juga, ucap Jian. Membuat pil memang memakan waktu, tidak bisa terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Seharusnya segera selesai, ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan itu, Jian pun nampak kesal. Kau sudah mengulangi kalimat ini sebanyak 10 kali, ucapnya. Namun setelah ucapannya selesai, tiba-tiba mereka terkejut dengan goncangan yang begitu dahsyat. Jian dan Xiaoyan pun merasakan fluktuasi energi di dalam kamar. Dia akan segera berhasil, ucap Jian. Xiaoyan pun hanya memandangi fluktuasi energi di kamar Xiaoyan. Sementara itu, di dalam ruangan, Xiaoyan telah berusaha untuk memadatkan pil dojong sehingga membentuk sebuah pil. Dan akhirnya, pil pun segera terbentuk dan memunculkan sebuah pilar yang menembus ke atas langit. Pilar cahaya itu sangat besar hingga semua orang di kota Kaisar Hitam dapat melihatnya. Segera beberapa orang ahli pun terkejut oleh pilar cahaya tersebut. Dan semua orang bergegas menuju pusat dari pilar cahaya itu. Kehebohan seperti ini, apakah ini adalah pil tingkat 7? Bukan, fenomena ketika pil tingkat 7 terbentuk lebih heboh dari ini. Itu pastinya adalah pil kelas tinggi yang langka di antara pil tingkat 6, ucap beberapa orang yang menyaksikan pilar cahaya. Tidak kusangka di kota Kaisar Hitam ada alkemis sehebat ini. Tidak tahu siapa orangnya, ucap Ketua Sukian. Melihat fenomena ini, pil sudah hampir mencapai tingkat 7. Bahkan Kisan pun tidak bisa membuat pil tingkat ini, ucap Xiaoli. Ketua Sukian dan Xiaoli pun saling berpandangan. Tidak kusangka orang lembah api iblis juga datang, ucap Ketua Sukian. Tidak kusangka bisa bertemu sekelompok bajingan itu di sini. Jangan biarkan mereka kembali dengan mudah, ucap Xiaoli. Ketua Sukian pun merasakan ada hal yang aneh. Ketua besar, tidak tahu kenapa. Orang berjubah abu-abu itu memberiku perasaan yang sangat berbahaya, ucapnya. Tidak kusangka Sukian juga datang, ucap Pangyang. Nantinya bunuh dia juga, ucap Hampeng. Aku lebih penasaran siapa yang membuat pil ini, ucapnya. Sejak kapan ada alkemis hebat ini lagi di sudut hitam, ucap Hampeng. Tidak jelas. Untuk pelelangan kali ini, kota Kaisar Hitam mengumpulkan master dari berbagai tempat. Kurasa orang ini juga ikut datang, ucap Pangyang. Pangyang pun mengangguk. Sekarang, dia berada dalam waktu penting pembentukan pil. Jika terganggu pada saat ini, pil hancur hanya masalah kecil. Dia mungkin akan diserang secara balik, ucapnya. Hanpeng dan Pangyang pun punya niat buruk. Jadi Tuan ingin hasil seperti apa, ucap Pangyang. Jiwa dari alkemis hebat ini sepertinya sangat kuat, ucapnya. Namun ketika keduanya akan berniat buruk kepada Xiaoyan, tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh kemunculan seseorang. Yang muncul itu ternyata adalah dokter peri kecil yang berusaha untuk melindungi Xiaoyan. Kemunculan dokter peri kecil di atas langit membuat semua orang menjadi kaget. Orang-orang yang berjarak 100 meter dari kamar akan aku bunuh, ucapnya. Tiba-tiba aura kuat Xiaoyan pun menerjang beberapa orang yang ada di sekitarnya. Fang Yang pun nampak kaget, wanita itu adalah kultivator tingkat dojong, ucapnya. Pergi dari sini dalam waktu 30 detik, kalau tidak, ucap Xiaoyan. Ucapan itu membuat geram Fang Yang. Mundur dulu, bukan langkah yang bijaksana jika bermusuhan dengan kultivator tingkat dojong, ucap Hampeng. Di sisi yang lain, dokter peri kecil pun mengalihkan pandangannya kepada Ketua Sukian dan Xiaoli. Sekte Xiao tidak berniat untuk bertarung, ucapnya. Kalian orang dari Sekte Xiao, ucap dokter peri kecil. Aku adalah Xiaoli, ketua dari Sekte Xiao, ucap Xiaoli sambil menangkupkan kedua tangannya ke arah dokter peri kecil. Mohon kalian mundur juga. Jangan ganggu pembuatan pil, ucap dokter peri kecil. Ucapan dari dokter peri kecil itu membuat kaget semua ahli yang ada di udara. Sekte Xiao mengenal wanita itu. Jangan panik. Hubungan mereka belum tentu sangat baik, ucap Hanpeng. Untuk sejenak, Pangyang pun berpikir. Namun, kenapa tidak pernah aku mendengarnya? Ada kultivator dojong wanita semuda ini di sudut hitam. Apakah dia orang dari luar sudut hitam? Ucapnya. Kembali di dalam ruangan tempat Xiaoyan berada, Xiaoyan pun berusaha untuk membentuk sebuah pil dojong. Hingga akhirnya, pil itu pun terbentuk dengan sempurna di hadapan Xiaoyan. Akibat pil sudah terbentuk dengan sempurna, fluktuasi energi pun muncul dengan kekuatannya membuat semua orang pun menjadi kaget. Dan pilar cahaya pun berkali-kali lipat dahsyatnya dikeluarkan dari kamar tersebut.